Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 2 Keuangan Syariah Kontemporer akan sedikit memaparkan mengenai transaksi yang diperbolehkan dan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Himayatul Lutfah dengan NIM 4118050. Kemudian ada Mbak Lutfiah Ismah dengan NIM 4118057. Kemudian ada Mbak Puji Lestari dengan NIM 4118060 dan saya sendiri Hulwatul Jannah dengan NIM 4118061. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya bersama-sama. Langsung saja ke materi yang pertama, transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lain-lain atas dasar suka sama suka, ataupun atas dasar ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Dalam ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum Islam atau syariah, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, praktek bisnis yang diperbolehkan. Yang pertama, titipan atau wadiah. Yang kedua, jual beli atau tijarah. Yang ketiga, bagi hasil. Yang keempat, sewa atau ijarah. Selanjutnya, studi kasus pada layanan GoFood yang disediakan oleh Gojek. Pada layanan ini, setidaknya dijumpai beberapa pihak, di antaranya perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi. Kemudian, pengguna aplikasi sebagai pihak kedua. Para penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan perusahaan Gojek sebagai pihak ketiga, dan penjual makanan sebagai pihak keempat. Ketika seseorang ingin memesan makanan dengan menggunakan layanan GoFood pada aplikasi Gojek, maka terlibat beberapa akad, di antaranya yang pertama, akad sewa-menyewa antara perusahaan Gojek dengan penyedia layanan atau pengemudi ojek, antara perusahaan Gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan GoFood, dan antara perusahaan dengan pengguna layanan. Yang kedua, akad wakalah antara pengguna layanan GoFood dengan layanan atau pengemudi ojek. Yang ketiga, akad jual beli antara pengguna layanan GoFood dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan atau pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan GoFood. Ya, pada studi kasus selanjutnya yaitu tentang sewa menyewa mobil. Dalam perjanjian sewa menyewa diawali dengan menyerahkan identitas diri dari pihak mustajir yang kemudian dicatat oleh pihak rental mobil atau muajir sebagai bentuk syarat dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak beserta dengan mekanisme pembayaran dan kelebihan jam atau overtime. Apabila terjadi keterlambatan adanya tambahan biaya ditanggung oleh mustajir kepada muajir. Dalam transaksi ini menggunakan akad ijarah, yaitu akad atas suatu kemanfaatan dari suatu barang. Dan dari awal penyewa juga kedua belah pihak saling sepakat dalam bertransaksi walaupun perjanjian dilakukan secara lisan. Ya, transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam,
maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh transaksi yang dilarang di dalam Islam. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan sebuah transaksi itu menjadi dilarang di dalam Islam. Yang pertama, haram karena zatnya atau haram li zatihi. Transaksi ini dilarang karena objek, barang dan atau jasa yang ditransaksikan itu sudah dilarang di dalam Islam sendiri. Misalnya minuman keras, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Hal ini sudah diatur dalam Quran Surat An-Nahl ayat 115. Kemudian haram selain zatnya atau haram li khairihi. Ini karena melanggar prinsip antara din minkum, yaitu penipuan atau tadlis. Kemudian melanggar prinsip la taslamun nawa la tuslamun. Dan yang terakhir haram karena tidak sah atau kurang lengkapnya akad. Selanjutnya ada gharar atau disebut juga taghrir, adalah sesuatu di mana ada incomplete information karena adanya ketidakpastian antara kedua belah pihak yang akan bertransaksi. Contoh dalam segi harga. Dalam jual beli motor, apabila saya akan membeli motor secara kredit, kemudian dalam waktu yang singkat saya akan melunasinya, maka bunga yang akan dikenakan itu semakin sedikit, begitu pula sebaliknya. Kemudian dari segi kualitas, contoh saja apabila saya akan membeli sapi yang masih ada dalam perut induknya, hal itu tidak diperbolehkan karena di sini saya belum mengetahui kualitas sapi yang nanti akan lahir. Kemudian dari segi kuantitas adalah membeli hasil panen yang belum menunjukkan hasil panen tersebut. Contoh saja apabila saya membeli sebuah mangga, membeli mangga dari pemilik pohon yang masih belum muncul hasil panennya, hal itu tidak diperbolehkan karena di sini belum jelas berapa jumlah hasil panen yang nantinya akan saya dapat. Kemudian dari segi waktu penyerahan, contoh apabila saya melakukan transaksi pembelian motor dari seseorang yang motornya sedang hilang dengan harga tertentu, hal itu tidak diperbolehkan karena itu belum tentu atau belum pasti waktu penyerahan dari motor tersebut. Selanjutnya studi kasus dari maisir dan ihtikar, di mana maisir sendiri merupakan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, yang kemudian orang-orang tersebut memberikan uang atau harta benda lainnya dan melakukan permainan tertentu. Contoh, beberapa orang membeli kupon togel dengan harga tertentu dan kemudian melakukan undian untuk menentukan angka yang keluar. Maka undian ini haram dalam Islam karena termasuk dalam aktivitas judi. Kemudian ihtikar, di mana ihtikar merupakan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga terjadi kelangkaan di pasar dan mengakibatkan harga melambung tinggi. Contoh, seseorang membeli masker dengan jumlah yang sangat banyak ketika harganya belum terlalu tinggi. Kemudian pada saat harganya sudah melonjak, orang tersebut baru menjual barang yang ditimbun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada suara-suara yang tidak dikehendaki, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.